Sabahul khair, kaifa halukum? Halo anak-anak hebat kelas 6. Perkenalkan, saya Siti Mundayana dari SD Muhammadiyah Kemiri. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia bab 4, jeda untuk iklim, yaitu teks eksplanasi. Coba amati lingkungan kalian. Pernahkah kalian melihat peristiwa itu? Ini atau ini? Dan ini, tahukah kalian apa akibat dari peristiwa ini? Mari kita simak video sampai akhir. Capaian pembelajaran kali ini, peserta didik mampu menganalisis informasi dengan mengidentifikasikan ciri objek, urutan proses kejadian, dan nilai-nilai dari berbagai tipe teks non-fiksi dan fiksi yang disajikan dalam bentuk lisan, teks aural atau teks yang dibacakan atau didengar. Tujuan pembelajarannya: 1. Peserta didik dapat kenali masalah lingkungan dan krisis iklim di Indonesia dan dunia dari bacaan serta mendiskusikan aksi-aksi yang bisa dilakukan untuk mengatasinya dengan benar. 2. Peserta didik dapat membuat rangkuman dari teks eksplanasi ilmiah dan bisa memahami infografik dengan benar. Kita bahas satu persatu materi kita kali ini. Apa itu krisis iklim? Krisis iklim adalah sebuah krisis yang dialami masyarakat di seluruh dunia yang disebabkan oleh perubahan iklim. Lalu, kira-kira kegiatan apa saja ya yang menyebabkan krisis iklim? Yuk, kita baca dan pahami teks berikut untuk lebih memahami tentang materi kali ini. Paragraf 1. Krisis iklim adalah sebuah krisis yang dialami masyarakat di seluruh dunia yang disebabkan oleh perubahan iklim. Perubahan iklim terjadi ketika suhu rata-rata bumi meningkat dalam jangka waktu yang lama karena gas rumah kaca yang terjebak di stratosfer. Gas rumah kaca terdiri atas karbon, metana, dinitrus oksida, dan uap air. Gas ini muncul karena adanya kegiatan manusia yang melepaskan emisi ke udara. Paragraf 2. Semua kegiatan manusia yang melibatkan lepasnya gas rumah kaca ke udara merupakan penyebab dari krisis iklim. Kegiatan yang paling parah adalah penggunaan energi yang berasal dari bahan bakar fosil, karena bahan bakar fosil memiliki kandungan karbon yang besar. Artinya, semua kegiatan kita yang masih memakai batu bara, minyak, dan juga gas berkontribusi terhadap menumpunya gas rumah kaca. Penggunaan energi untuk menjalankan industri manufaktur, tempat barang-barang yang kita konsumsi berasal juga berperan besar. Transportasi, khususnya menggunakan emisi tinggi seperti pesawat terbang, juga berpengaruh terhadap besarnya gas rumah kaca. Dari teks yang sudah kalian baca tadi, apa pengetahuan baru yang kalian dapatkan? Ya, kalian lebih memahami tentang krisis iklim. Nah, sudah kan bacanya? Ada yang tahu tadi yang kalian baca itu adalah teks apa? Ya, yang kalian baca tadi adalah teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Yuk kita belajar bersama-sama tentang apa itu teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah sebuah teks berupa penjelasan tentang mengapa dan bagaimana suatu peristiwa. Teks eksplanasi dapat berupa peristiwa alam maupun peristiwa sosial. Dilihat dari pengertiannya, teks eksplanasi merupakan teks non-fiksi.
Kali ini kita akan mencoba menulis ringkasan dari teks yang kita baca sebelumnya. Bagaimana langkah-langkah yang perlu dilakukan sebelum menulis ringkasan? Ayo kita analisis satu persatu paragraf yang telah kita baca tadi, anak-anak. Setelah kalian baca paragraf 1, kita temukan kata kuncinya dulu ya teman-teman. Apa itu kata kunci? Kata kunci adalah kata atau gabungan kata yang sering diulang dalam sebuah paragraf. Setelah menemukan kata kunci, kita bisa menemukan kalimat utama. Biasanya terletak di awal atau di akhir paragraf. Nah, dari paragraf 1, kata yang sering diulang adalah iklim. Jadi, kata kunci pada paragraf 1 yaitu krisis iklim. Pada paragraf 1, kalimat utamanya terletak di awal paragraf, yaitu krisis iklim adalah sebuah krisis yang dialami masyarakat di seluruh dunia yang disebabkan oleh perubahan iklim. Sedangkan pada paragraf 2, kata yang sering diulang adalah kata kegiatan. Jadi, kata kunci pada paragraf 2 yaitu kegiatan. Pada paragraf 2, kalimat utamanya juga terletak di awal paragraf, yaitu semua kegiatan manusia yang melibatkan lepasnya gas rumah kaca ke udara merupakan penyebab dari krisis iklim. Nah, sudah jelas kan anak-anak? Jadi, sebenarnya apa fungsi mencari kata kunci? Ya, kata kunci digunakan untuk lebih memudahkan kita mencari kalimat utama dari sebuah paragraf. Pada paragraf tadi, kalian mempelajari tentang krisis iklim yang terjadi di Indonesia. Oke, selanjutnya untuk lebih memahami tentang kejadian krisis iklim, yuk simak video berikut ini. Apakah kalian merasa jika suhu semakin panas setiap hari? Apakah kalian merasa cuaca semakin tidak menentu? Kesulitan untuk membedakan kapan musim hujan dan kapan musim kemarau? Apakah kalian yang tinggal di pesisir sudah merasakan jika air laut semakin dekat? Iya, itulah perubahan iklim. Namun, sayangnya masih banyak orang yang tidak peduli mengenai hal itu. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang krisis iklim. Bagaimana dengan pembelajaran kali ini? Tentunya kalian sudah dapat memahami tentang peristiwa krisis iklim di Indonesia dan teks eksplanasi, bukan? Sebagai tindak lanjut, kalian dapat membuka buku paket bahasa Indonesia Anak-anak yang Mengubah Dunia halaman 88. Temukan kata kunci dan kalimat utamanya. Selanjutnya, buatlah ringkasan dari teks eksplanasi tersebut dengan aturan maksimal 150 kata. Melalui teks yang kita baca dan video tersebut, kita sudah belajar tentang pokok bahasan, menemukan kata kunci sebuah paragraf, menemukan kalimat utama sebuah paragraf, dan menulis ringkasan teks eksplanasi. Bagaimana pembelajaran kita kali ini? Tentunya kalian sudah lebih memahami tentang apa itu teks eksplanasi dan bagaimana cara kita membuat ringkasan dari teks eksplanasi yang kita baca. Kalian juga sudah mengenal apa itu krisis iklim dan kondisi lingkungan di Indonesia. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Sampai bertemu di lain kesempatan.
See you next time. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.